percaya sama data juga jangan dong. Kalau sebagai alternatif masukan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau percaya mah jangan. Ah, gimana sih kalau percaya kepada Tuhan terus percaya kepada selain Tuhan? Ah, ngaco Bukan juga. maksudnya, bukan bukan percaya dalam soal itu. Soal apa coba? Me, Wah, apa ya, membulatkan konsepsi pada hasil riset gitu. oh iya, hasil riset ditampung, dipelajari, pendapat orang ditampung, dipelajari, advisor dari orang-orang yang sudah ekspertis ditampung, dipelajari. Ujungnya tetap kita yang harus memutuskan. Artinya tetap pada suara banyak orang dong kalau gitu ya. Suara, jadi gini, banyak orang itu suaranya ditampung, tapi akhirnya kita yang harus menentukan gitu. Ya, di sudut ruang magun di part 2 ini tadi sudah di-spill di part 1 soal kalkulasi. Jadi ketika kita melakukan tuh kata Kang Magun gimana kalkulasinya. Yeah. Nah, kadang-kadang Kang, Mm-hmm. untuk memikirkan kalkulasi tadi, kita butuh banyak referensi tadi. Mm-hmm. Dari banyak orang. Kalau kita melangkahnya ke kiri akan begini, ke kanan begini. Tapi kadang bertentangan dengan hasil riset atau data yang dimunculkan gitu ya. Kalkulasinya kalau ke A 90%, ke B 10%. Ada faktor lain yang kadang-kadang dimasukkan. Ini soal kalkulasi. Saya punya sedikit referensi soal kalkulasi. Masyarakat Indonesia itu mayoritas agama Islam. Betul. Siapa yang tidak yakin, tidak percaya, pasti percaya. Betul. Kemudian ada pebisnis, dia publisher buku. Karena mayoritas umat Islam, maka dia memproduksi buku-buku bertemakan Islam. Betul. Dengan kalkulasi pasti laku karena mayoritasnya orang Islam. Betul. Begitu di launching nggak laku. Nah itu dia yang kayak gitu. Karena apa? Karena reading habit umat Islamnya rendah. Iya, artinya pada konteks apapun, iya, kadang data itu juga tidak linear dengan apa yang diinginkan. Betul, seperti gini. Ada lagi nih cara pandang yang dua-duanya benar tapi dua-duanya keliru gitu. Ada sebuah masyarakat yang tidak menggunakan sepatu karena tradisinya. Saya nggak menyebut suku ya. Oke, tidak menggunakan sepatu. Kata pebisnis yang satu, kalau kita jualan sepatu di sana hebat nih. Ada akan ngaku karena nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Nggak, itu mau kejawab Kang. Iya, akhirnya kan tidak dibeli sepatunya. Karena tradisinya memang tidak pakai sepatu. Sama aja dengan yang tadi. Kayaknya ini kalau jualan buku yang bertema Islam bakal laku karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam. Ya kan? Dan banyak yang bangkrut akhirnya kan. Saya tidak akan menyebut lah karena saya dulu itu di sama sana. Dengan logika begini atau kemudian faktanya begini. Saya tidak akan menjual air mineral karena banyak mata air. Tapi ternyata laku sekarang. Ya, orang yang pertama itu namanya Banyu, Tirta. Coba di googling ya, pendiri air mineral pertama itu namanya Tirta. Tirta itu artinya air. Betul. Oke. Itu orang hebat tuh. Marketer hebat ya. Kalau marketing kan ilmunya. Marketer hebat, bisa menjual air di tempat di mana orang bisa nanak air sendiri. Itu hebat. Di tempat banyak mata air. Marketer yang hebat adalah ia yang bisa menjual kulkas di kutub utara. Itu keren. Di kutub utara itu dingin, Bos. Iya. Nah, tapi kalau dia bisa menjual kulkas di kutub utara sehingga laku, itu hebat itu. Sama aja kan tiap hari orang bikin teh. Tapi ada produser yang membuat teh gitu. Dan dijajakan dan itu laku gitu. Ya artinya ketika bicara data yang tadi katakanlah masyarakat Indonesia mayoritas muslim terus kemudian menjual buku tapi ternyata faktanya enggak ya. Artinya percaya sama data juga jangan dong. Kalau sebagai alternatif masukan nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Kalau percaya mah jangan. Ah, gimana sih kalau percaya kepada Tuhan terus percaya kepada selain Tuhan? Ah, ngaco Bukan juga. maksudnya, bukan bukan percaya dalam soal itu. Soal apa coba? Me, Wah, apa ya, membulatkan konsepsi pada hasil riset gitu. oh iya, hasil riset ditampung, dipelajari, pendapat orang ditampung, dipelajari, advisor dari orang-orang yang sudah ekspertis ditampung, dipelajari. Ujungnya tetap kita yang harus memutuskan. Artinya tetap pada suara banyak orang, no, kalau gitu ya. Suara, jadi gini, banyak orang itu suaranya ditampung, tapi akhirnya kita yang harus menentukan gitu. Kalau sama, Ya nggak mungkin juga sama. Paling oke, paling juga ada irisannya gitu. sama aja kalau mau jual tadi, kalau mau jual apa kulkas ya jangan di kutub utara. Pasti sama suaranya. Makanya kan saya bilang tadi kalau mau jual kulkas di kutub utara dan laku itu marketer hebat kan, saya bilang begitu. Orang kan tidak mungkin Ya ngapain enggak, juga. jadinya logika terbalik, semua orang pasti akan tidak menjual Nah, kulkas. logika terbalik itu kadang-kadang dibutuhkan. Contoh yang konkret nih, jangan pergi jam 6 pagi karena jalan akan macet. Macet. Semua orang berpikir begitu, akhirnya nggak macet Lenggang. Karena orang nggak mau pergi jam segitu. Betul. Iya kan? Bener nggak? Itu kata orang. Iya, bukan saya suka ngalamin gitu. Atau kita asumsi pengalaman kita. Ya, asumsi itu 90% gagal ya kalau dalam dunia intelijen. Tapi maksud saya ini hasil pengalaman saya. Bahkan saya suka melakukan riset kecil-kecilan. Kalau saya naik angkot ke sebelah mana, saya harus duduk di sebelah mana untuk menghindari panas terik matahari. Itu Nah itu iya, itu kan banyak. kalkulasi. Jadi kalkulasi itu dibiasakan sejak hal-hal yang kecil gitu, sehingga nanti untuk menemukan atau menghadapi hal-hal yang besar kita terbiasa gitu. Atau jangan-jangan hari ini itu bicara tentang riset atau data sudah bertumpu pada viralisme lah, pada hal yang viral menjadi kebenaran yang baru. Ya, saya pernah menulis judulnya ideologi klik. Berat. Ideologi klik. Jadi viral itu kan karena orang mengklik klik gitu. Gitu. Jadi itulah ideologi klik, semuanya menjadi viral gara-gara klik orang. Tadi pagi saya dapat WA dari orang yang sangat saya percaya karena saya sudah tahu kapasitas, kapabilitas dan integritasnya. Dia bilang, gitu, tolong ikuti perintah saya. Saya kan recheck, cross check, sampai dia marah. Kayak yang nggak kenal saya aja, Anda nggak percaya ke saya. Saya cek, recheck, cross check. Kira-kira 3-4 jam kemudian ada surat edaran bahwa A itu tidak jadi. Coba kalau kita ikutin dia, sesat ya. Dan kita siap menanggung risikonya. Dianggap Kang Wagun kayak nggak percaya ke saya aja. Emang baru sehari 2 hari katanya. Udah A saja, so ikutin A. Ini perintahnya. Saya bilang oke. Tapi diam-diam saya cek, recheck, cross check gitu ya. Cek, recheck, cross check. Saya tunggu dulu. Karena yang recheck dan cross check itu bilangnya begini. Tidak semuanya harus A, Kang. Tunggu katanya. Tunggu dulu. Karena belum ada surat edaran dari yang lebih tinggi. Ya kita kan nunggu kan. Kalau mereka tuh sudah A semua. Ternyata beberapa jam kemudian turun edaran bahwa A itu tidak jadi. Coba kalau kita sudah ikutin dia, yang ikutin banyak orang, akan menjadi salah. Iya, sesat akhirnya. Karena berkasnya harus dibalikin lagi. Gitu. Kesabaran untuk cek, recheck, cross check itu penting. Begitupun kita ketika menemukan data ya. Iya. Ketika kita menemukan data itu kan hampir semua yang kita baca itu datanya data sekunder kan. Sekalipun itu di Google ya, emang sekunder semua. Kalau primer kan hasil wawancara langsung. Data primer cuma satu, hasil wawancara langsung. Gitu. Kemudian ditriangulasi, saya nanya. Oke. Yudi kamu laki-laki, posturnya dia laki-laki. Jangan dulu percaya. Tapi cek KTP-nya. Hari ini sudah ada AI, Kang, yang bisa
merangkum semua data dan fakta seseorang karena sudah by online semua. Boleh orang percaya kepada AI. Kalau saya menggunakan AI sebagai second opinion. Saya juga suka menggunakan, tapi second opinion saja. Bahkan kalau saya nanya terus dia jawaban itu ingin saya lempar ke orang, ke forum, itu saya rewriting di parafrase. Tapi rata-rata ketika kita menggunakan AI itu kadang-kadang benar juga semua. Betul. Kalimatnya kadang-kadang benar semua. Jadi kadang-kadang benar semua. Betul. Kalimatnya betul. Kadang-kadang benar semua. Artinya tidak semua benar kan? Oke. Iya. Tetap harus di rewriting ya. Iya. Oke. Kalau enggak repot gitu. Jadi bukannya AI dijadi tool bagi kita, tapi akhirnya kita menjadi budak bagi AI. Itu repotnya nanti. Itu terjadi hari ini loh. Betul, saya lihat. Bahkan tadi siang saya melihat segerombolan orang yang mau sidang skripsi jurusan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dipertanyakan di persidangan itu, dia coba tanyakan ulang ke AI di depan saya sambil saya ngopi. Cuman karena saya pakai jaket, nggak kelihatan pakai seragam, jadi mereka mungkin nggak saya OB ya, karena muka saya memang muka OB gitu ya. Cuek aja dia. Oke. Biasanya dosen penguji ini nanyanya ini, dia tanyakan ke AI. Emang kan dosen? Ya kadang-kadang, kadang-kadang gitu. Oke. Nah ini yang penting soal bagaimana sebetulnya mencari referensi dengan basis AI atau kemudian Google ini juga menjadi satu kesalahan karena bicara algoritma itu mengikuti banyak orang apa yang hari ini dibicarakan. Iya, iya, iya. Yang kemudian kesimpulan salah pun ketika bicara algoritma itu kadang-kadang menjadi benar karena semua orang membenarkan gitu. Ini yang penting untuk kita bahas di segmen atau di part 3 ya. Ngopi Ngopi dulu. dulu, ngopi dulu. Siap.